Shalom, perkenalkan nama saya Awenti Gule, saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Di sini saya akan membahas 8 soal UTS. Satu yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen sebagai ilmu dan sekaligus sebagai ilmu seni. Manajemen sebuah ilmu dan sekaligus sebuah seni. Manajemen dapat dipelajari melalui proses ilmiah, tetapi efektivitas dalam pengimplementasi bidang manajemen dikatakan sebuah seni karena bersifat fleksibel, dapat formal dan informal. Yang kedua yaitu mengapa manajemen harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan manajemen harus efektif dan efisien dikarenakan manajemen adalah suatu proses dalam menyelesaikan suatu masalah atau suatu tujuan secara efektif dan efisien dengan melibatkan orang lain di dalamnya. Dengan begitu, suatu masalah atau tujuan yang hendak dicapai akan tercapai, sehingga prosesnya akan berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu apa perbedaan organisasi formal dan organisasi informal? Organisasi formal adalah organisasi yang sudah memiliki ketahanan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Contoh organisasi formal yaitu SD, SMP, dan SMA. Sedangkan organisasi informal adalah struktur sosial yang saling terkait yang mengatur bagaimana orang bekerja sama dalam suatu kegiatan. Contoh organisasi informal yaitu ibu-ibu arisan, komunitas kajian, grup belajar. Yang keempat yaitu jelaskan 4 fungsi manajemen. Ada 4 fungsi manajemen yaitu 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah berkaitan dengan penetapan tujuan membuat sebuah strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengembangkan rencana-rencana lainnya untuk integritas dan mengoordinasikan suatu kegiatan. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Organizing merupakan aktivitas yang berkaitan dengan melakukan apa yang perlu dilakukan, bagaimana hal-hal tersebut akan dilakukan, dan siapa yang akan melakukannya. Yang ketiga yaitu leading atau memimpin. Ini adalah kegiatan mengarahkan dan memotivasi semua yang terlibat di organisasi dan menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Keempat yaitu pengawasan atau controlling. Ini yang dimaksud dengan mengendalikan atau pengawasan adalah berkaitan dengan aktivitas memonitoring kegiatan-kegiatan di dalam sebuah organisasi sehingga dapat dipastikan bahwa semua tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Manajemen proses adalah suatu pendekatan dalam manajemen yang berfokus pada perencanaan, pengawasan, pengorganisasian pelaksanaan, serta penyempurnaan serangkaian proses kerja agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang keenam yaitu jelaskan 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol. 1 yaitu pembagian kerja atau division of work. Spesialis tugas untuk meningkatkan efisiensi dan output. Yang kedua yaitu wewenang dan tanggung jawab. Pemberian wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab yang diberikan. Yang ketiga yaitu disiplin. Pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika organisasi untuk kelancaran kerja. Yang keempat yaitu kesatuan komando atau unity of command. Setiap karyawan hanya menerima satu perintah dari satu atasan untuk menghindari kebingungan. Yang kelima yaitu kesatuan pengarahan.
Semua kegiatan yang memiliki tujuan yang sama harus berada di bawah satu rencana atau satu pimpinan. Yang keenam yaitu subordinasi kepentingan individu terhadap kepentingan umum. Kepentingan pribadi karyawan harus dikesampingkan untuk melaksanakan kepentingan umum. Yang ketujuh yaitu remunerasi atau remuneration. Penggajian karyawan harus adil dan memotivasi berdasarkan kontribusi mereka. Yang kedelapan yaitu sentralisasi atau centralization. Keseimbangan antara wewenang dalam pengambilan keputusan. Rantai skala atau scalar chain. Jalur komunikasi hierarkis yang jelas dari puncak hingga ke bawah serta sebaliknya. 10 ketertiban order yaitu penetapan yang tepat untuk setiap posisi dan material baik secara fisik maupun non-fisik untuk kelancaran operasional. Nomor 7 yaitu apa yang dimaksud manajemen pendidikan dan apa tujuan manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan adalah sebuah bidang ilmu yang praktis, berfokus pada pengoperasian organisasi pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Tujuan pendidikan. 1. Mewujudkan kondisi lembaga pendidikan yang kondusif sebagai tempat belajar, mendukung ketercapaian tujuan pendidikan, merencanakan kemajuan yang hendak dibuat dalam pendidikan, mengorganisasi dengan optimal semua sumber-sumber yang tersedia supaya tujuan dapat dicapai secara sesuai dengan cara yang direncanakan. Mengendalikan proses yang terjadi dalam organisasi pendidikan supaya terlaksana dengan teratur. Mengatur dan meningkatkan standar organisasi pendidikan. Mengapa kita perlu mengimplementasikan atau menerapkan ilmu manajemen? Menurut saya, karena dengan mengimplementasikan atau menerapkan ilmu manajemen, maka organisasi di dalamnya akan berjalan atau beroperasi secara efektif dan efisien dengan memulai proses perlibatan atau mengikut sertakan fungsi-fungsi manajemen di dalamnya.